Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari analisis kelayakan bisnis kuliner yang telah saya kaji sebelumnya. Berikut merupakan hasil dari analisis yang telah saya kaji. Yang pertama, di sini ada kajian identitas perusahaan, latar belakang. Dessert merupakan salah satu makanan penutup yang paling banyak diminati karena dengan ciri khas rasa yang begitu manis dan lembut, mempunyai daya tarik tersendiri. Terdapat banyak sekali varian rasa, seperti ada puding, ada cake, ada salad buah, dan ada salad roti. Pemilik dari perusahaan ini saya sendiri, Risa Aprilia. Visi misi dari perusahaan ini yaitu menjadikan sebuah usaha yang unggul dengan kualitas yang terbaik, serta menciptakan sebuah produk makanan yang inovatif sehingga mampu diterima di kalangan masyarakat. Misinya membuat suatu mekanisme usaha yang berkualitas sehingga bersaing di pasar. Berikut ini ada struktur organisasinya. Selanjutnya ada alamat perusahaannya, yaitu ada di Jalan Galuh Masraya, Teluk Jambe, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, kode pos 41361. Jam operasional dari kedai Dessert Box Queen Bee ini setiap hari, mulai pukul 8 pagi sampai 10 malam. Selanjutnya di sini ada kajian aspek legalitas bisnis. Kedai Dessert Box Queen Bee memiliki akta sebagai bukti pendirian CP ini dengan surat keterangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Modal dasar pendirian kedai ini sebesar 800 juta rupiah, modal ditempatkannya sebesar 200 juta rupiah, dan modal disetorkan sebesar 100 juta rupiah. Selain itu, kedai ini juga memiliki izin usaha seperti ada izin lokasi, ada SIUP atau surat izin usaha perdagangan. Selanjutnya ada SITU, surat izin tempat usaha, ada surat izin mendirikan bangunan, ada NPWP, dan yang terakhir ada TDP atau tanda daftar perusahaan. Selanjutnya ada kajian aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasarnya mengukur serta meramal permintaan dan penawaran. Permintaan akan Dessert Box akhir-akhir ini meningkat sangat pesat karena para konsumen dan pelanggan setia kedai Dessert Queen Bee telah merasakan ciri khas dari dessert yang menjadi primadona di Kabupaten Karawang ini. Penawaran yang diberikan oleh kedai Dessert Box Queen Bee ini sangat memberikan kepuasan bagi para konsumennya. Nah, berikut ini ada tabel perkiraan permintaan pada tahun 2021 sampai 2025. Pada tahun 2021, kedai Dessert Box Queen Bee perkiraan penjualannya per tahun sebanyak 1.300, 2022 sebanyak 1.450, 2023 sebanyak 1.500, 2024 sebanyak 1.650, dan 2025 sebanyak 1.700. Ini merupakan aspek pasarnya. Berikut yang harus diperhatikan dalam aspek pemasaran. Yang pertama ada segmenting. Segmenting untuk produk Dessert Box ini lebih mengarah kepada segmentasi demografi karena produk dessert ini menurut saya sangat cocok sekali dikonsumsi oleh anak-anak, remaja, anak-anak muda, orang dewasa, dan lansia pada umumnya. Selanjutnya ada targeting. Targeting pada usaha kedai Dessert Box ini memiliki pasar sasaran, yaitu yang terkonsentrasi atau niche market. Selanjutnya ada positioning. Positioning dari kedai Dessert Box Queen Bee ini menurut saya sangat strategis karena berada di pusat perkotaan. Selanjutnya yang harus diperhatikan dalam aspek pemasaran ada bauran pemasaran, yaitu ada produk, price, place, dan promotion. Produk sendiri di kedai Dessert Box ini memiliki berbagai macam menu, seperti ada puding, ada salad buah, ada cake, dan ada salad roti. Price-nya sangat terjangkau bagi
masyarakat yang ada di Karawang sekitar 50.000 sampai 100.000 dengan ukuran boxnya dari kisaran 600 mili sampai 1000 mili. Place-nya dari kedai dessert box ini berada di pusat kota Karawang, tentunya sangat strategis dan berdekatan dengan pusat industri. Selanjutnya ada promotion yang kami lakukan selain mouth to mouth, kami juga melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Twitter. Selanjutnya di sini ada kajian aspek teknis dan teknologi. Penentuan lokasi usaha tentunya harus didasarkan pada 3 aspek, diantaranya ada aspek teknis, aspek ekonomis, dan aspek nilai atau value. Yang pertama di sini ada aspek teknis. Terlihat di sini bahwa wilayah penilaian di Karawang memiliki nilai yang sangat tertinggi yaitu 240. Karena dari segi bahan baku, transportasi, mesin, tenaga kerja, dan indikator lainnya semuanya sangat baik. Selanjutnya di sini ada aspek ekonomis. Terlihat bahwa wilayah penilaian di Karawang ini berjumlah 1.580.000. Kenapa? Karena biaya transportasi, biaya tenaga kerja, biaya bahan bakar dan listrik, pajak dan biaya lainnya itu sangat ekonomis. Selanjutnya di sini ada aspek nilai. Terlihat bahwa di sini wilayah penilaian di Kota Karawang memiliki nilai 350. Kenapa? Karena di sini indikator nilainya ada pasar, bahan baku, tenaga kerja, transportasi, serta pertimbangan lainnya memiliki nilai yang sangat baik. Nah, dari penilaian indikator terhadap pemilihan lokasi di atas, maka dapat ditentukan penempatan lokasi kedai dessert box Queen Bee, yaitu di daerah Karawang, tepatnya di Jalan Galuh Mas Raya, Teluk Jambe, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang. Selanjutnya di sini ada tabel ukuran bangunan atau gedung. Yang pertama ada gedung kantor atau kedainya berjumlah 1, ada gedung produksi berjumlah 1, ada gudang berjumlah 1, dan ada lahan parkir berjumlah 2. Nah, dari gedung utama ini memiliki ukuran 30 x 10 meter dengan luas lahan 50 x 10 meter. Ini merupakan layout kantor dan produksinya. Ini merupakan layout gudangnya. Berikut ada proses produksi dari kedai dessert box Queen Bee. Yang pertama ada proses penyiapan bahan baku. Selanjutnya ada proses pembuatan atau mixing dan oven. Selanjutnya ada proses sterilisasi atau pendinginan. Selanjutnya ada proses pengemasan atau packing. Nah, yang terakhir di sini ada kajian aspek finansial. Ini merupakan tabel kebutuhan investasi, di mana jumlah kebutuhan investasinya sebesar 1 miliar. Dana yang tersedia dari modal sendiri yaitu 800 juta dan dana pinjamannya sebesar 200 juta. Perhitungan arus kasnya. Penyusutannya sebesar 200 juta per tahun, kebutuhan investasi sebesar 1 miliar, modal pinjamannya sebesar 500 juta, serta bunga banknya sebesar 100 juta, sehingga kas masuk bersihnya sebesar 305 juta. Ini merupakan tabel estimasi cash flow arus kas 5 tahun. Tahun 2021 saldo akhir kasnya sebesar 590 juta. Tahun 2022 sebesar 1 miliar 188 juta. Tahun 2023 1 miliar 794 juta. Tahun 2024 2 miliar 408 juta. Tahun 2025 3 miliar 30 juta. Di sini ada tabel cash flow selama umur ekonomis. Jumlah PT kas bersihnya ada
Rp1.125.704.000. Di sini ada perhitungan payback periodnya, yaitu 2 tahun 9 bulan. Ada NPV atau Net Present Value-nya, yaitu sebesar 125.704.000. Kesimpulannya bernilai positif, yang artinya investasinya diterima. Di sini ada perhitungan ARR atau Average Rate of Return, yaitu sebesar 47%. Selanjutnya ada IRR atau Internal Rate of Return, yang mana dilihat pada tabel NPV dengan suku bunga 19% dan 20%, maka dapat ditentukan IRR-nya sebesar 24,6%. Nah, IRR 24,6% ini lebih besar dari bunga pinjaman, yaitu 20%, maka diterima. Selanjutnya di sini ada PI atau Profitability Index. Nah, PI ini bernilai 1,2, nah lebih dari 1, maka dapat disimpulkan dari payback periodnya, yaitu tadi 2 tahun 9 bulan, rata-rata industri 2 tahun, maka keterangannya layak atau baik. Tadi ARR-nya 47%, rata-rata industrinya 40%, maka layak. NPV-nya 125.704.000, layak. IRR-nya 24,6%, layak juga, serta PI-nya 1,2 kali, layak atau baik. Dengan demikian, bisnis ini dapat dinyatakan layak untuk beroperasi karena sudah memenuhi semua standar yang telah ditentukan. Nah, kesimpulan dari keseluruhan yang saya paparkan tadi, maka kedai Dessert Box Queen merupakan bisnis yang bergerak di bidang kuliner. Kedai ini menyajikan berbagai makanan penutup atau dessert seperti puding, cake, stop roti, dan salad buah. Dari segi aspek legalitas, kedai ini sudah memiliki berbagai surat izin usaha yang sah meliputi ITU, TIUP, NPWP, dan TDP, dan yang lainnya. Selain itu, dari aspek pasar dan pemasaran, kedai ini memiliki pangsa pasar yang sangat luas, promosi yang selalu aktif, baik itu di media sosial maupun dari mouth to mouth, serta kedai ini mampu menghadapi persaingan. Dilihat dari segi aspek teknis dan teknologi, kedai ini memiliki layout yang sangat strategis, serta mempunyai mesin dan peralatan yang canggih lainnya. Dan yang terakhir, dari aspek finansialnya, kedai ini mampu mendapatkan keuntungan yang sangat stabil di setiap bulannya dan juga mampu meningkatkan laba di setiap tahunnya. Berikut ini merupakan daftar pustaka yang saya kaji, yang jadi referensi buat saya mengkaji analisis kelayakan bisnis. Nah, ini yang terakhir ada testimoni dari teman-teman saya. Yang pertama ada Nur Elisa, yang kedua dari Milenia, Dewi Fitrianti, yang ketiga ada dari Alin Abimaresa, yang keempat ada dari Ilyas Amirullah Gumilar, dan yang terakhir dari Muhammad Rafli Aziz. Sekian presentasi dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan, karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.